Jadi intinya itu ya ditakon, apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu? Lego intinya jadi natijah, berita apapun dibawa orang sikoh pun, orang soleh pun harus dikonfirmasi, karena ini mencatat nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang soleh itu anggar ono kabar apa? Ya iya wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Al-Quran yang teksnya pasti benar ketika dipahami secara salah akan melahirkan ekstremisme, bahkan terorisme. Tentunya akan lebih berbahaya lagi ketika sebuah informasi itu tidak benar, padahal berbackground seolah-olah itu menjadi bagian daripada kebenaran. Salah satu contoh fenomena bagaimana ajaran hormat kepada zuriyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lalu diinformasikan bahwa Khabib Dobolowi sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini pada sebagian masyarakat telah menjadikannya sebagai mukibin pekok yang taklid buta kepada para gabaib. Tentunya kehidupan yang seperti ini tidak sehat. Disinilah urgensinya kita untuk mengklarifikasi terhadap apapun yang sampai kepada diri kita, tak luput pula bahkan ketika keluar dari tokoh agama dan orang yang sangat alim sekalipun. Karena kehidupan ini bukan hitam putih, hanya sekedar informasi dan teks-teks yang mati, tapi berimplikasi kepada masyarakat, baik yang mempercayai ataupun yang melakukan klarifikasi atas persoalan-persoalan yang dihadapi secara fenomenologis dan bahkan secara kajian-kajian keilmuan. Tentunya dalam konteks klarifikasi, penjelasan-penjelasan, semua sepakat karena at-tabayyun itu sendiri ajaran daripada Al-Quran. Gus Bah sendiri sering menyampaikan perlunya untuk menfilter terhadap apa yang sampai pada diri kita. Jadi intinya itu ya ditakon, apa betul engkau mengutus Abu Hurairah untuk memaklumatkan itu? Lego intinya jadi natijah, berita apapun dibawa orang sikoh pun, orang soleh pun harus dikonfirmasi, karena ini mencatat nama orang suci yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lawang soleh itu anggar ono kabar apa? Ya iya wae. Menjadi hal yang biasa ketika masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Gus Aziz Jazuli Banten mempertanyakan bahkan meluruskan terhadap apa yang disampaikan oleh Gus Baha terkait sejarah Yaman, nasab klan Khabib Dobolowi dan Wali Songo. Sosok Gus Baha sebagai seorang kiai dan hafizul Quran, tentunya kita tidak bisa menafikan beliau diibaratkan sebagai kitab yang berjalan, menghafal Al-Quran, tafsir-tafsir, dan hadis, perwakilan tersendiri dari teks-teks keilmuan keagamaan yang ada, yang melekat pada dirinya. Bahkan oleh sebagian kalangan dianggap sedikit memiliki kedalaman tersendiri tentang ilmu tafsir dan
ilmu fikih. Namun apapun yang beliau miliki, tentunya tidak semuanya akan mampu dia kuasai, terutama di dalam konteks sejarah dan fenomena diskursus nasab Habib Dobolowi terlihat kurang mengikuti perkembangan adanya fenomena terkuaknya kepalsuan para Habib Dobolowi karena arus informatika dan ilmu pengetahuan yang sangat terbuka dan cepat sampai ke setiap lapisan masyarakat, sehingga tampillah Gus Aziz Jazuli mempertanyakan, bahkan meluruskan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Baha tentang Trah Wali Songo dan sejarahnya, tentang nasab Habib Dobolowi yang dicantolkan seolah-olah sebagai dzurriyyah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tentang sejarah Yaman itu sendiri ternyata hanya sekedar penyampaian dari apa yang dia baca dengan sumber kitab-kitab yang dikeluarkan atau bereferensikan dari para Habib Dobolowi. Dan hal yang biasa di kalangan masyarakat Sunni untuk melakukan tabayyun, klarifikasi sesuai dengan konteks zamannya. Kalau hari ini segala sesuatunya bisa disampaikan melalui media sosial, kita lihat ini sebagai kemudahan, sebagai penunjang dari komunikasi di era digital dan modern saat sekarang. Tabayun tidak harus datang face to face, tapi kita bisa melihat apa yang ada di medsos yang tersebar secara publik, bisa ditanggapi pula melalui medsos, karena apa yang disampaikan oleh siapapun juga didengar dan diterima oleh berbagai kalangan masyarakat melalui medsos. Maka tabayun dan pelurusan pun sekarang tidak lagi bersifat personal antara dalam tanda petik Gus Baha dengan Gus Aziz Jazuli, tapi ini adalah ruang publik bersama untuk bersama-sama melakukan dialog secara publik dan secara keilmuan tanpa tendensi apapun. Meskipun di luaran sana, apapun yang kita sampaikan hari ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan, baik yang pro atau kontra. Itulah fenomena kehidupan manusia, an-nasu ajnas. Manusia itu bermacam-macam tipologi, bermacam-macam latar belakang dan motivasi. Tinggal bagaimana kita menempatkan diri di posisi yang relatif itu berbasis sebuah kebenaran, atau sekedar ikut-ikutan tren dan hanya sekedar melampiaskan ambisi dan kepentingan-kepentingan pribadi. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.